Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardari dari kelas 10B nomor absen 33. Di sini saya mau menjelaskan tentang jenis dan bentuk materi penyuluhan kehutanan. Mardikanto 1996 membedakan adanya 3 jenis materi penyuluhan, yaitu yang pertama, berisikan pemecahan masalah yang sedang dan yang akan dihadapi. Sesuai dengan filosofi penyuluhan, yaitu berusaha untuk membantu orang lain agar dapat membantu dirinya sendiri. Yang kedua, berisikan petunjuk dan rekomendasi yang harus dilaksanakan. Materi penyuluhan yang berisi petunjuk atau rekomendasi bagaimana harus melaksanakan sesuatu seringkali sangat diharapkan oleh masyarakat sasaran, walaupun terkadang materi ini kurang memperoleh prioritas dibanding dengan materi yang lain. Yang ketiga, materi yang bersifat instrumental berdasarkan dengan kedua materi yang dikemukakan di atas. Materi penyuluhan seperti ini tidak harus dikonsumsi dalam waktu yang singkat, tapi merupakan materi yang perlu diperhatikan dan mempunyai manfaat jangka panjang seperti kewirausahaan, pembentukan koperasi, pembinaan kelompok, dan lain-lain sesuai dengan sifatnya. Carta Saputra 1991 dalam Mardikanto 1996 menyatakan bahwa agar materi penyuluhan dapat diterima dan dimanfaatkan dan diterapkan oleh masyarakat, perlu diperhatikan pula hal-hal berikut. Yang pertama, sesuai dengan tingkatan kemampuan masyarakat sehingga mudah dan dapat diaplikasikan, tidak bertentangan dengan norma, nilai, kepercayaan, adat, dan sila. Perlu tidak pula bertentangan pola kehutanan yang terbiasa dilakukan apabila pola tersebut baik dan merupakan kearifan lokal. 3. Mendatangkan keuntungan ekonomis. 4. Mengesankan dan merangsang petani untuk melaksanakan perubahan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup menuju perkembangan dan kemajuan, bersifat praktis dan dapat dilaksanakan oleh para petani sehingga mendorong kegiatannya. Menggairahkan petani sehingga para petani menjadi antusias dan terbujuk untuk mau memperhatikan, menerima, mencoba, dan melaksanakan. Dalam bidang kehutanan, materi penyuluhan mempunyai unsur dan substansi dengan uraian, yaitu yang pertama, materi penyuluhan kehutanan yang berisi unsur meliputi pengembangan sumber daya manusia. Maksudnya adalah pengembangan sumber daya manusia, peningkatan semangat, wawasan, kecerdasan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. 2. Peningkatan modal budaya. Maksud peningkatan modal sosial budaya dan kesadaran kultural, yaitu dengan memperhatikan adat setempat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kehutanan melalui pembentukan kelompok. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi maksudnya berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dan usaha di bidang kehutanan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, informasi. Maksud informasi antara lain berupa pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran, pengalaman, instruksi, kebijakan, inovasi teknologi, akses modal, akses pasar, dan informasi-informasi yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dan kelompok.
Ekonomi. Yang kelima, ekonomi. Ekonomi maksudnya adalah berkaitan dengan kemanfaatan sumber daya hutan yang meliputi antara lain modal, sarana produk, akses potensi sumber daya, peluang usaha, ekonomi kreatif, dan lain-lain. Yang keenam, manajemen. Manajemen maksudnya antara lain untuk meningkatkan kemampuan mengelola usaha menuju kemandirian masyarakat. Yang ketujuh, hukum. Hukum maksudnya antara lain pemberian informasi tentang peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat menyadari hak dan kewajibannya, khususnya yang berkaitan dengan bidang kehutanan. Yang kedelapan, pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan yaitu berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran tentang pelestarian sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengelolaan hutan merupakan kegiatan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Kawasan hutan dan hasil hutan meliputi: yang pertama, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Yang kedua, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Yang ketiga, rehabilitasi dan reklamasi hutan. Yang keempat, perlindungan hutan dan konservasi alam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.